billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu Imam Ghazali membahas bagaimana jika seorang pemimpin tidak memiliki kapasitas ilmu setingkat mujtahid. Apakah boleh dia mengikuti orang lain dalam menanyakan persoalan-persoalan yang dia tidak ketahui, ataupun tetap kita paksakan pemimpin harus punya kemampuan memiliki ilmu sederajat mujtahid. Kata Imam Al-Ghazali, andai ada yang lebih hebat dari pemimpin itu, maka pada dasarnya harus ada pergantian. Karena Islam sangat menjunjung tinggi yang lebih pantas menjadi pemimpin adalah yang paling alim, yang paling afdal. Namun jika pergantian itu menimbulkan fitnah, maka pergantian itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mafsadah yang hasil dengan sebab pergantian itu lebih besar daripada mafsadah dia tidak memiliki kapasitas mujtahid. Itulah alasan para ulama berdamai dengan pemimpin yang zalim, berdamai dengan pemimpin-pemimpin yang tidak cukup syarat, bukan karena pemimpinnya, tapi karena ingin menghindari daripada mafsadah yang besar. Maka fa in qila fa idza tasamahtum bi khuslatil ilmi lazimakum at-tasamuhu bi khuslatil adalati wa ghairi dzalika minal khasal. Maka jika ada yang mengatakan, maka apabila kalian toleransi dengan persoalan ilmu, lazim kalian oleh toleransi dengan persoalan keadilan, dan selain keadilan daripada poin-poin yang harus ada pada pemimpin. Jadi pemimpin itu kan harus adil, harus memiliki ilmu, harus wara, dan harus punya kifayah. Kifayah adalah dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan rumit. Oh, masalah ilmu kalian tasamuh. Boleh tidak ada. Dalam keadaan jika menimbulkan fitnah. Itu kode poin yang penting. Berarti kalau kalian tasamuh dengan persoalan ilmu, kalian tasamuh juga dengan keadilan. Andai ada pemimpin tidak adil, maka kalian juga tasamuh. Paham ya? Biar adil. Kalau kalian tasamuh dengan persoalan ilmu, maka lazim kalian tasamuh dengan dan prinsip-prinsip yang lain. Qulna laysat hadhihi musamahatan anil ikhtiyari. Kami jawab, tidaklah ini itu toleransi dalam keadaan ikhtiar. Jadi pemimpin itu boleh menjadi pemimpin yang tidak alim, tidak wara. Itu bukan dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan pemilihan. Tapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, tidak ada yang lain. Paham ya? Jadi ini bukan tasamuh. Tasamuh ini bukanlah tasamuh dalam keadaan ikhtiar, tapi dalam keadaan darurat. Walakin ad-daruratu tubihul mahdhurat. Namun darurah itu memperbolehkan suatu yang dilarang dalam keadaan genting. Suatu yang genting dalam keadaan genting itu memperbolehkan suatu yang dilarang dengan ukuran tertentu. Fanahnu na'lamu anna tanawulal maitati mahdhurun. Maka kami ketahui bahwa sungguh makan bangkai itu dilarang. Walakinnal mauta asyaddu minhu, akan tetapi mati lebih dahsyat, lebih ngeri daripada makan bangkai. Baik ya. Falaita syi'ri man lam yusa'idu ala hadha wa yaqdi bi butlanil imamati fi asrina bifawati syurutiha wa huwa ajizun anil istibdali bil mutasaddi laha bal huwa faqidul lil muttasifi bi syurutiha. Maka andai falaita syi'ri, maka andai perasaanku, andai syi'ri, maka andai perasaanku, siapa orang-orang yang tidak bantu terhadap ini, yang tidak setuju dengan ini, ala hadza, di atas ini, wa yaqdi, dan dia memutuskan orang ini dengan batalnya kepemimpinan pada masa kami. Ini Ghazali sedikit membahas masa beliau. Kenapa batal? Kenapa kepemimpinan di masa Imam Ghazali itu batal? Karena
fawati syurutiha, karena tidak memiliki syarat-syaratnya kepemimpinan. Wa huwa ajizun, padahal orang tersebut tidak mampu daripada menggantikan ajizun, tidak mampu daripada menggantikan dengan al-mutasaddi, dengan orang yang menyandarkan baginya pemimpinan. Al-mutasaddi yang mendorong dirinya untuk menjadi pemimpin. Bahkan orang tersebut, niatnya orang tersebut tidak memiliki bagi al-muttasafi, yang memiliki status dengan syarat-syaratnya kepemimpinan. Kata Imam Ghazali, ini orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan seseorang gara-gara dia tidak memiliki, tidak cukup syarat, tidak memenuhi semua syarat kepemimpinan. Yang anehnya, yang lucunya, orang yang tidak setuju ini dan mengatakan kepemimpinan di masa sekarang itu batal, dia tidak memberi alternatif yang lain. Dia tidak menawarkan orang yang lain. Bahkan orang yang lain itu tidak memiliki sama sekali syaratnya. Kalau yang tadi hanya masalah ilmu ataupun masalah kadang nasab, sedangkan ini semua sifat tidak dimiliki. Fa ayyu ahwalihi ahsanu ay yaqula al-qada'u ma'zuluna wal wilayatu batilatun wal ankihatu ghairu mun'akidatin wa jami'u tasarrufatil wila'i fi aqtaril alami ghairu nafidatin. Maka kondisi apa yang bagus? Maka fa ayyu ahwali, maka kondisi yang paling bagus apa? Itu bahwa dikatakan pengadilan itu ma'zul, yakni tidak aktif, karena pengadilan itu di bawah kepemimpinan. Jika kepemimpinan itu tidak aktif, maka yang di bawahnya semua tidak aktif kan? Maka dikatakan, itu bahwa dikatakan keadilan, masalah pengadilan, bukan keadilan, pengadilan, qadhi, itu non aktif, dan kepemimpinan di berbagai sektor wilayah, yakni wali kota di setiap daerah itu non aktif, batil, semua tidak ada. Dan pernikahan itu tidak terakad. Kenapa? Karena syarat nikah harus ada nawali dan di bawah naungan kepemimpinan. Dan semua perlakuan dan semua interaksi tasarruf dan semua interaksi pemimpin-pemimpin pada ujung daerah-daerah ataupun pada ujungnya alam itu tidak tembus. Jadi kalau kalian mengatakan kepemimpinan itu batal, maka pernikahan juga tidak terakad. Karena pernikahan itu diatur oleh pengadilan, diatur oleh kepemimpinan. Dan semua wali-wali yang mengatur setiap daerah-daerah Islam itu tidak nafid. Kenapa? Karena wali itu di bawah Imamul A'zam. Imam A'zam aja saya tidak ada, batal. Maka semua yang di bawahnya batal. Kondisi yang mana yang lebih bagus? Resiko yang kita dapatkan kalau imamah batal ataupun imamah tidak batal tapi tidak memenuhi kriteria. Kondisi mana yang lebih bagus? Wa innamal khalqu kulluhum muqdimuna 'alal harami. Dan hanya saja manusia, semua manusia itu terjerumus terhadap haram. Muqdimun bukan terjerumus, yakni terarah, menuju terhadap haram. Nikah tidak terakad, efeknya haram. Masalah pertumpahan darah, pertikaian di kalangan masyarakat yang biasanya diselesaikan di pengadilan tidak selesai. Semua sektor kehidupan manusia itu batal, tercancel. Dan semua manusia mendekati menuju haram. Ini pilihan yang pertama. Ataupun kondisi yang kedua, am yakula, ataupun bahwa dikatakan kepemimpinan itu terakad dan interaksi dan kepemimpinan kecil, yakni kepemimpinan di bawah al-imam itu tembus berlaku dengan hukum kondisi saat itu dan kondisi terpaksa dan dalam keadaan terpaksa. Paham? Kondisi mana yang lebih bagus? Kita katakan dia itu menjadi pemimpin dan semua interaksi yang dia lakukan itu berlaku dengan kondisi saat itu ataupun dalam kondisi terpaksa.
Dengan dua kondisi ini maka yang lebih baik adalah kepimpinan itu sah. Dan itulah para ulama menerima kepemimpinan Soekarno. Darurah bisyaukah. Paham? Fahuwa baina salasati umurin. Maka orang itu di antara tiga perkara. Orang yang tidak menerima sahnya kepemimpinan itu di antara tiga perkara. Imma ayyamna'an nasa minal ankihati wa tasarrufatil manutati bil qada' wa huwa mustahil. Wa muaddin ila ta'tilil ma'aishi kulliha. Wa mufdin ila tashtitil ara'i wa muhlikun lil jamahiri wa muharrikun lid duhamai. Adakala pilihan yang pertama, adakala bahwa dia melarang manusia daripada pernikahan dan perbuatan-perbuatan, interaksi-interaksi yang berkaitan dengan pengadilan. Wahwa, dan pilihan ini mustahil. Mencegah orang tidak menikah dan tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kata ini mustahil terjadi secara adat. Wa muaddin, dan bisa membawaki kepada ketidakberfungsiannya kehidupan semuanya. Wa mufdin, dan membawaki kepada pertengkarannya pemikiran dan mencelakai bagi masyarakat jamahir, ini mayoritas. Wa muharikun liduhama, dan pemicu bagi kerumunan, yakni demo lah, pemicu bagi kerumunan. Jadi resiko ini apa? Kalau kita melarang, kan tadi ceritanya apa? Sah kepemimpinan walaupun tidak memenuhi syarat ataupun tidak sahnya kepemimpinan. Kalau kalian mengatakan tidak sah kepemimpinan karena tidak memenuhi syarat, maka kalian berada di antara tiga posisi, tiga pilihan. Melarang pernikahan, melarang semua interaksi kegiatan yang berkaitan dengan qadhi, dan ini membawaki kepada pertikaian di kalangan masyarakat. Muharikun liduhama, kerumunan masyarakat, demo, dan terjadi pertumpahan darah, dan bertengkarnya pemikiran antara satu orang dengan yang lain, dan itu bisa menonaktifkan tidak berfungsinya kehidupan. Kan kalau demo misalnya, kan semua lini itu kan dinonaktifkan. Pilihan yang kedua, au yakula, ataupun dia berkata, innahum yakdimuna alal ankihati wa tasarrufati walakinnahum muqdimuna alal harami illa annahu la yahkumu bifiskihim wa maksiyatihim li daruratil hal. Ataupun bahwa dikatakan bahwa semua manusia itu menuju, itu diarahkan kepada pernikahan dan interaksi-interaksi tadi, interaksi sosial. Namun mereka itu menuju kepada haram. Akan tetapi bahwasanya tidak dihukumkan dengan fasiknya mereka itu dan maksiat mereka itu karena darurah hal. Ataupun suruh saja mereka nikah. Ini pilihan pemimpin tidak sah ya. Ataupun suruh nikah, suruh interaksi kegiatan sosial dan mereka melakukan haram, tapi kita tidak mengatakan mereka maksiat dan kita tidak katakan mereka fasik karena darurah hal. Opsi yang kedua. Wa imma an naqula, ada kala bahwa kami katakan yahkumu bi in iqadil imamati ma'a fawati syurutiha li daruratil hal. Ada kala bahwa kami katakan diputuskan seseorang tersebut dengan sahnya kepemimpinan dalam keadaan tidak terpenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Kenapa sah? Ini ilat kenapa sah? Karena keadaan yang mendesak. Keadaan yang darurat. Paham ya? Karena keadaan yang darurat, maka pengadilan sekarang itu bukan konsep Islam. Sah, sah. Daruratil hal. Wa ma'lumun annal ba'ida ma'al ab'adi qaribun. Dan suatu yang maklum bahwa sungguh yang jauh daripada yang lebih jauh itu lebih dekat. Yang jauh itu lebih dekat daripada yang sangat jauh, yang lebih jauh. Wa ahwanu syarraini khairun bil idafah. Dan dua keburukan yang paling ringan. Yang paling ringan dari antara dua keburukan itu kebaikan dengan bil idafah, ini relatif ya. Yang paling ringan di antara dua keburukan itu kebaikan dengan idafah kepada keburukan yang besar. Wajibu 'alal 'aqili ikhtiyaruhu, dan wajib terhadap orang yang berakal oleh memilihnya yang buruk tapi ringan. Ini Imam Al-Ghazali, dugaan saya,
sangat mencerminkan gagasan gurunya Imam Haramain. Karena Imam Haramain mengatakan, Al-Ghiyathi ini saya tulis bukan membahas kriteria pemimpin, kriteria yang memilih. Tapi saya membahas dalam kitab Al-Ghiyathi bagaimana sikap kita jika kita menghadapi keadaan darurat, kosong kepemimpinan. Baitul mal kosong dari uang, kosong dari zakat. Apakah boleh mengambil dari orang kaya? Jadi prediksi Imam Haramain andai kejadian itu ada. Maka para ulama menyampaikan konsep maqasid syariah itu dipopulerkan oleh Imamul Haramain. Kemudian sedikit diulas oleh Imam Al-Ghazali, kemudian baru dikembangkan, dibesarkan oleh Syatibi dan digagaskan sebagai ilmu oleh Ibnu Asyur. Taib ya. Dan ini sangat layak dengan kondisi kita. Misalnya melihat perbankan sekarang, jangan lihat sebagaimana sistem dalam Islam, tapi lihat dalam kondisi ahwanus syarra ini. Syekh Wabah Zuhaili pernah menyampaikan, kita dihadapkan di antara dua pilihan, memilih hukum di luar Islam ataupun mengambil hukum Islam tapi syad. Jika kita dihadapkan dengan dua pilihan ini, maka pilihan yang mana kita ambil? Islam tapi syad. Inilah yang dialami oleh para mufti. Jadi sebagian ulama yang kritik mufti karena wajar. Karena ulama yang tidak masuk dalam ranah mufti ataupun yang memiliki jabatan-jabatan besar, dia belum menghadapi keadaan-keadaan genting. Dia hanya interaksi kitab, keadaan masyarakat, selesai. Tapi mufti itu pertimbangan dari negara, ekonomi, kecaman, ancaman dari dunia luar. Itu pertimbangannya. Maka Syekh Ali Jum'ah, fatwa beliau sebelum menjadi mufti, itu berbeda dengan fatwa beliau saat menjadi mufti. Ada yang mengatakan, yang mengubah Syekh Ali Jum'ah dunia telah mengubah Syekh Ali. Bukan. Tapi pertimbangan Syekh Ali Jum'ah setelah menjadi mufti itu lebih besar sebelum menjadi mufti. Karena beliau dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang sangat genting. Sehingga ulama seperti Syekh Hasan Hitu kritik terhadap Syekh Ali Jum'ah, beliau belum pernah menjadi mufti. Dan ini disampaikan oleh ulama-ulama besar seperti Syekh Hasan Khiyami dan ulama-ulama besar yang lainnya. Paham ya? Jadi ahwanus syarra ini tadi, syad lebih baik daripada kita putuskan berdasarkan hukum di luar Islam. Maka untuk dunia sekarang, idealis itu perlu tapi realistis juga perlu. Fikih bukan hanya membahas tentang sisi idealis tapi realistis. Paham ya? Tapi kalau konsep ini tidak ada muktamad, harus kitab yang muktabar. Keluar dari muktamad seolah-olah keluar dari Islam. Taib ya, di antara pilihan tiga tadi, maka yang paling ringan di antara tiga pilihan tadi adalah kita mengatakan sah kepimpinan, mati ya. Mati, pulen. Cok, pulen. Kita ulang lagi, ada lagi. Pakai. Oke, sirat sana lagi Pak Marsan. Ilong bihanan buka ha? Buka. Okey dah. Nyo habis bateri nyo. Nyo nak mati lo. Anu mati. Sudah mati. Kak. Bateri. Fahadha tahqiqu hadzal fasli. Ini adalah tahqiq, ini fasal. Ini kesimpulan yang tahqiq tentang fasal ini. Wa fihi ghunyatun 'indal basiri 'anit tatwili. Dan dalam tahqiq ini sudah cukup, sudah memadai bagi orang yang basir, orang yang punya pandangan yang dalam, daripada tidak membutuhkan daripada membahas panjang lebar. Jadi bagi orang yang cerdas ini sudah cukup. Tidak perlu membahas panjang lebar. Walakin man lam yafham haqiqata syai' wa illatahu
Namun orang-orang yang tidak memahami hakikat sesuatu dan alasannya sesuatu. Wa innama yathbutu bitulil ilfi fi sam'ihi. Hanya saya tetapnya sesuatu dengan lamanya adat dalam pendengarannya. Ilfi itu dia sudah berjinak, sudah tenang. Fi sam'ihi dalam pendengarannya. Fala tazalu an-nafratu an-nakidhihi fi tab'ihi. Maka selamanya, senantiasa, maka selamanya penolakan daripada an-nakidhi, daripada perlawanan daripada hukuman tadi dalam tabiatnya. Maka senantiasalah perlawanan, penolakan daripada kebalikan kesimpulan yang tadi dalam dirinya, dalam nalurinya. Jadi orang, kata Imam Ghazali, ini sudah cukup. Tapi orang yang tidak faham hakikat persoalan ini, tidak faham ilat alasan ini, dia sudah mendengar sesuatu sejak lama. Dia mendengar hanya satu sisi. Dan sudah lama dia mendengar satu sisi itu. Maka saat dia mendengar ini dia akan menolak. Otomatis dirinya akan menolak. Kenapa? Bukan karena itu salah. Tapi berbeda dari yang dia sudah tahu. Ini yang sering kejadian pada kita. Kita sering menolak sesuatu yang belum pernah kita dengar. Bukan mencoba memikirkan apakah benar ataupun salah baru memberi kesimpulan. Tapi gara-gara berbeda, karena ilf sam'ihi sudah lama kita dengar doktrin, kemudian kita dengar sesuatu yang berbeda dari doktrin kita akan menolak. Maka Imam Ghazali dianggap di masanya orang-orang yang progresif. Karena ada beberapa persoalan yang tidak mengikuti jumhur. Bukan tidak mengikuti jumhur karena apa? Karena itu yang paling tepat ataupun salah total, bukan. Tapi ini ada kondisi yang berbeda, yang mana ada hukumnya yang berbeda. Kemudian Imam Ghazali mengeluarkan satu statement yang sering beliau keluarkan. Itfitamud du'afai anil ma'lufi syadidun ajiza anhul anbiya'u fakaifa ghairuhum. Kenapa? Karena mendorong orang-orang lemah. Fitam itu ya daripada mendorong orang-orang yang lemah keluar daripada kebiasaan itu sulit. Yang tidak mampu dilakukannya oleh para nabi. Fakaifa ghairuh, maka bagaimana selain nabi? Jadi keluar dari adat, mendorong masyarakat yang sudah terbiasa dengan satu keadaan untuk keluar dari keadaan itu sangat sulit. Yang para anbiya saja bagaimana dengan selain para nabi? Kan semua perlawanan para nabi, semua coba cek sejarah nabi. Perlawanan Nabi itu gara-gara apa? Tantangan semua para Nabi kenapa? Apa yang dihadapi oleh para Nabi? Beliau menyampaikan sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka dengar. Perlawanan terhadap Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya, Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad SAW. Semua perlawanan apa? Berbeda dari apa yang sudah berlaku. Adatnya, pemikirannya, paham ya? Maka wahai Muhammad, kamu jangan caci maki terhadap Tuhan kami, terhadap kebiasaan kami. Itu yang dikritik oleh. Maka setiap 100 tahun ada mujadid. Kenapa? Karena ingin memperbaiki keadaan yang sudah bergeser dari kebenaran. Paham ya? Itu emang hukum alam begitu. Awal misalnya ini sudah bagus, kemudian lama kelamaan 3 generasi itu sudah mereng, sudah berubah. Maka ada generasi yang selanjutnya yang akan memperbaiki keadaan yang benar. Baik. Fa in qila fa hal qultum inna tansisa wajibun minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal khalifati kaifa yaqta'u dzalika da biral ikhtilafi kama qala ba'dul al-imamiyah idzad'u annahu wajibun. Maka jika ada yang mengatakan fahal qultum, maka adakah kalian berpendapat wahai ahli sunnah wal jamaah bahwa sungguh tansis itu adalah penegasan secara tegas ya, secara tepat yang tidak ada ihtimal. Bahwa sungguh penegasan secara tepat, secara tegas itu wajib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khalifah. Untuk apa? Untuk apa tansis itu? Supaya memutuskan oleh sedemikian akan pertikaian. Sebagaimana yang telah berpendapat
akannya oleh sebahagian Imamiyah, Syiah Imamiyah, saat mereka mengklaim bahwa sungguh tansis itu wajib. Ini ada pertanyaan, apakah tansis itu wajib dari Nabi ataupun dari seorang pemimpin? Supaya tidak ada pertikaian setelahnya. Nabi sebelum wafat beliau menegaskan, kepemimpinan setelahku beralih kepada si fulan misalnya. Ataupun siapapun pemimpin sebelum meninggalnya, dia menyerahkan kepemimpinan biar tidak ada pertikaian setelah beliau meninggal. Dan pendapat ini didukung oleh Imamiyah. Maka mereka sangat keras mengatakan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali. Karena tansis. Qulna li'annahu law kana wajiban la nassa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yanussahu. Kami jawab, kalau bahwa sungguh penegasan itu, tansis itu wajib, law kana wajiban, niscaya sungguh telah ditansis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qadiyah syartiyah muttasilah. Kalau wajib niscaya akan ada itu. Akan tetapi tidak dinas. Maka tidak akan tetapi tidak dinas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dinas oleh Sayyidina Umar juga. Bahkan ditetapkan kepemimpinan Abu Bakar dan kepemimpinan Umar dan kepemimpinan Utsman dan kepemimpinan Ali radhiyallahu anhum dengan penyerahan. Bukan nas tapi dengan penyerahan. Setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perdebatan pertama di kalangan para sahabat, Nabi Muhammad tidak mati, tapi hanya hilang sementara. Kemudian Abu Bakar, karena dengan kondisi orang yang paling baik, orang yang menyelamatkan dunia akhirat kemudian meninggal, itu suatu yang tidak mampu dihadapi oleh manusia sekelas Sayyidina Umar. Tapi kekuatan imannya Abu Bakar, beliau mengingatkan Sayyidina Umar dan membacakan ayat yang ayatnya? Yang intinya siapa yang menyembah Tuhan, Tuhan itu hidup. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu mati. Itu yang inti yang disampaikan oleh Abu Bakar. Kemudian tidak lama setelah itu terjadilah perdebatan di kalangan Ansar dengan Muhajirin. Siapa pemimpin yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari Ansar mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Dari Muhajirin itu ada yang mengatakan Sayyidina Umar, ada yang mengatakan Abu Ubaidah, ada yang mengatakan Abu Bakar. Mereka berkumpul berdialog di satu balai yang dikenal dengan Bani Saqifah, As-Saqifah, pemilik Bani Sa'idah. Dalam perkumpulan itu tidak hadir Sayyidina Ali, tidak hadir Zubair. Ini alasan Syiah bahwa Sayyidina Ali tidak setuju. Kenapa? Karena tidak hadir saat itu. Tidak hadirnya Sayyidina Ali karena beliau sangat terpukul dengan meninggal Rasulullah SAW. Dan tidak menunggu semua para sahabat harus tahu dulu bahwa semua duduk, semua tahu, semua berkumpul, kemudian pilih siapa yang melanjutkan. Enggak menunggu semua. Tapi begitu terpilih semua para sahabat, semua pengikutnya harus tahu siapa pemimpinnya. Kemudian dipilihlah dua orang. Abu Bakar pilih Umar dan Abu Ubaidah. Sayyidina Umar kemudian bilang kepada Abu Ubaidah, sini tanganmu biar aku baiat. Kemudian Abu Ubaidah bilang, bagaimana kamu mau baiat aku sedangkan di hadapan kita ada Abu Bakar. Mau disampaikan bahwa ini ada orang yang lebih hebat dari kita. Pemimpin itu harus yang lebih hebat, yang paling afdal di antara kita. Maka dari situ Sayyidina Umar membaiat kepada Abu Bakar dan semua ikut baiat. Tidak lama setelah itu sampai informasi kepada Sayyidina Ali, Fatimah hingga meninggal tidak menerima kepemimpinan Abu Bakar. Talhah juga begitu. Kemudian Zubair tidak lama setelah itu ikut baiat. Sayyidina Ali ada yang mengatakan baiat 40 hari setelah kepemimpinan Abu Bakar, ada yang mengatakan setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu anha. Baru beliau baiat kepada Abu Bakar. Baik. Kemudian tidak lama setelah itu Sayyidina Ali ikut berperang dengan Abu Bakar. Bahkan pernah suatu hari Sayyidina Ali mengatakan kepada Abu Bakar,
hari ini aku akan mengatakan sebagaimana Rasulullah mengatakan kepadamu di perang Uhud. Sarungkan pedangmu dan kembali kepada Madinah. Andai kamu tidak ada, andai kamu mati, andai kamu meninggal, tidak ada seorang pun yang mampu menggantikanmu, maka kamu harus kembali ke Madinah. Kemudian kepemimpinan perang itu diserahkan kepada Khalid bin Walid. Taib ya. Jadi kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu, Abu Bakar sebelum meninggal beliau mengatakan, apakah kalian ridha kalau yang menggantikanku adalah Sayyidina Umar? Semua ridha. Talhah yang tidak setuju. Talhah mengatakan, Talhah kalau nggak salah, apakah kamu menyerahkan, kamu memerintahkan seseorang yang paling keras untuk memimpin kami? Ghadban falidan, ghadban ghalidan, faddan ghalidan. Karena Sayyidina Umar sosok yang sangat tegas. Kemudian Talha mengubah pandangannya terhadap Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar sebelum wafat beliau membentuk tim 8 ya. 8 kalau nggak salah entah 6. Tim syura yang akan memilih siapa yang akan menggantikan Sayyidina Umar. Itu syura, konsep syura pertama sekali di masa Sayyidina Umar. Kemudian Abdurrahman bin Auf memilih Sayyidina Utsman dan yang lain semua ikut memilih Sayyidina Utsman. Kemudian setelah syahidnya Sayyidina Utsman, dibunuhnya Sayyidina Utsman, berkumpullah kaum Muhajirin dan kaum Ansar dan mereka semua baiat Sayyidina Ali. Baik. Bitafwid. Jadi semua kepemimpinan bitafwid. Bukan dengan tansis. Demokrasi lah mau disampaikan. Semua lewat jalur pemilu, lewat jalur pemilihan. Maka politik paling ideal yang pernah ada itu adalah di masa Khulafaur Rasyidin. Fala taltafid ila tajahuli man yadda'i annahu sallallahu alaihi wasallam nassa ala imamati aliyin li qat'in niza'. Maka kamu jangan menoleh kepada kebodohan orang-orang yang klaim akan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kepemimpinan Sayyidina Ali untuk menghilangkan pertikaian ataupun perselisihan. Jangan menoleh. Ini suatu yang tidak ada datanya. Walakin as-sahabah kabaru nasa au katamuhu. Akan tetapi para sahabat mereka tidak mau menerima nas tersebut ataupun mereka menyimpan nas tersebut. Ini dakwaannya orang Syiah. Mereka sudah tahu bahwa kepemimpinan yang menggantikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali, tapi para sahabat tidak menerima. Maka mereka mencela para sahabat karena anggapan mereka sahabat itu tidak mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amsalu dzalika yu'aridu bimislihi. Maka yang model-model sedemikian argumen itu bisa didebatkan dengan yang modelnya. Bagaimana? Rasulullah sudah menegaskan bahwa kepemimpinannya adalah Abu Bakar, dalilnya ini. Tapi kalian tidak menerima kan? Seri kan? Paham? Yu'aradu bimislihi. Wa yuqalu bima tunkiruna ala man qala innahu nassa ala Abi Bakar. Fa ajma'a as-sahabatu ala muwafaqatin nasi wa mutaba'atihi. Dan dikatakan, dengan apa kalian akan mengingkari terhadap orang-orang yang berkatakan bahwa sungguh Rasulullah itu telah menegaskan kepemimpinan terhadap Abu Bakar. Dan sepakat para sahabat ala muwafaqah terhadap mengikuti Nas dan mutaba'ah Nas. Bagaimana kalian debat ini? Sama-sama klaim ada nas. Maka pendapat yang benar bukan nas, tapi